Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak minta untuk ketua ini dahulu mencatat nama-nama yang hadir dan yang tidak hadir. Nanti Bapak minta antarkan ke depan meja Bapak ya. Iya. Sepertinya kalian ini sangat semangat hari ini belajar. Iya. Pasti sarapannya enak banget nih. Jadi sarapan apa pagi tadi? Sarapan ayam goreng, Pak. Dulu sarapan apa? Siap belajar ini. Apa kalian sudah siap? Oke. Jadi melihat kesiapan murid-murid Bapak nih, kok kan kita minggu semalam itu sudah belajar tentang amal baik dan amal buruk. Makanya minggu ini kita akan belajar tentang salah satu dari amal baik, yaitu tentang kejujuran. Apa sih manfaat dari kejujuran? Manfaat kejujuran ini supaya kita orang yang berjujur, apa jujur, maka dia akan dapat pahala. Orang yang dapat pahala masuk Surga. apa lagi manfaat? Manfaatnya itu supaya orang jujur itu dia akan hidup tenang dan tidak akan merasa bersalah kepada orang. Itu adalah manfaat dan tujuannya. Baik. Itu sedikit penjelasan dari Bapak dari tadi. Sekarang Bapak minta kalian dibagi menjadi dua kelompok. Di sebelah kiri ini kelompok satu, kelompok yang di kanan kelompok dua. Kelompok yang pertama ini Bapak minta carikan satu dalil tentang kejujuran. Yang kedua, Bapak minta carikan satu keutamaan kejujuran dalam Islam. Oke, Bapak beri waktu 30 detik. Terserah aja di mana sumbernya. Ya, apakah kalian sudah menemukan jawabannya, anak-anak? Mulai dari kelompok pertama dulu. Terdapat di Quran Al-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Tepuk tangan dulu sama-sama. Siapa kelompok kedua ada yang sudah? Oke, Pak, ayo. Utamanya membawa kepada kebaikan, dapat ketenangan hati, dan membawa keberkahan dan kepercayaan. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah kalian tahu apa dalilnya, apa keutamaan, nah di sini kami Bapak Dadi dan Bapak Faris akan mencontohkan bagaimana sih sikap kejujuran yang waktu di rumah. Ya, ibaratnya nih Bapak Dadi sebagai anak dari Bapak Faris. Bapak Faris sebagai ayahnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Dari mana saja kamu? Kamu habis main bola tadi kayak orang banyak. Oh, iya. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 2 siang dari. Ini, Pak. Kamu sudah sholat belum? Sudah sholatnya sudah sahur. Sudah, Pak, sudah sembahyang Johor. Bukan sembahyang tadi lawan Tuhan Mudir, bukan Kadir. Oh, gimana kamu sholat? Di Langgar, imamnya tadi guru jengkinya di Rantau. Ajaran. Dia bisa takut nih lawan guru jengki apa ya? Ya sudah, Bapak. Tapi Bapak tetap bangga sama kamu karena kamu selalu menjadi anak yang jujur, guys. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan kalian sebuah eksperimen tentang dampak kejujuran dalam hidup kita. Nah, Bapak akan memberikan gambaran dengan sebuah kertas putih bersih ini. Coba kalian perhatikan, kertas ini putih bersih semuanya. Lalu Bapak akan tambahkan
titik hitam. Bapak mau tanya, sekarang yang kalian melihat pertama kali di kertas ini ada apa? Hitam. Nah, seperti itu anak-anak, gambaran kejujuran dalam hidup kita. Lawannya kejujuran apa? Bohong. Orang lain akan melihat diri kita ini lebih banyak ke berbohongnya. Kalau kita berbohong sekali saja, orang lain akan melupakan 1000 maupun jutaan kejujuran kita. Seperti itu. Nah, setelah puluhan murid-murid tadi melihat eksperimen yang dilakukan Bapak Aris tadi itu, Bapak sudah terbagi jadi kelompok kalian. Nah, Bapak akan menanyakan atau Bapak Aris akan menanyakan kepada kalian. Kelompok pertama, Bapak mintakan kalian, kan tadi sudah mengamati eksperimen yang Bapak berdua lakukan. Bapak, Bapak sana, saya lakukan aja ya. Saya minta kamu cari kasus atau kisah nyata yang terjadi di hidup kamu tentang kebohongan atau kejujuran di dalam hidup. Seperti kertas putih tadi, oke? Kelompok kedua, Bapak minta kalian carikan dampak kejujuran di dalam hidup. Iya. Sesuai kehidupan. Bapak beri waktu 30 detik. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, seperti panjang dari kelompok 1 ya? Ya. Ya, wakilkan dong. Jadi ceritanya waktu di rumah saya pernah tidak sengaja memecahkan gelas milik ibu. Kemudian karena saya takut dimarahi ibu, saya mengatakan bahwasannya yang memecahkan gelas itu adik saya. Nah, seiring berjalannya waktu, ibu mengetahui kebohongan saya. Ibu menjadi kecewa dan sulit mempercayai saya lagi. Nah, maka dari situ saya belajar bahwasannya kebohongan itu bisa membuat orang lain kehilangan kepercayaan kepada diri kita. Keren sekali, Ade. Kelompok kedua, siapa yang mewakilkan? Siapa? Saya, Pak. Oh, ya, oke. Menurut kami, orang yang lebih suka melihat kebohongan orang lain daripada kejujurannya adalah memiliki sikap yang baik. Memang berbohong adalah perbuatan yang salah, tetapi kita juga harus menghargai kebaikan dan kejujuran yang telah dilakukan seorang. Jika ada teman yang pernah melakukan kesalahan, kita sebaiknya menasihatinya dan membantunya menjadi lebih baik. Bukan terus-menerus mengingat dan membicarakan kesalahannya. Sebagai sesama manusia, kita harus bersikap adil dengan melihat kekurangan dan kelebihan seorang secara seimbang. Dengan begitu, kita dapat menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan tidak mudah menghakimi kepada hati orang lain. Wah, keren sekali. Nah, kayaknya anak-anaknya kayaknya sudah bosan melakukan belajar kami yang kayak gini gitu. Jadi kita lumayan dingin dulu ya kalau supaya kita semangat dikit ya lah. Jadi ingatilah punya ujar bapak. Nah, punya ujar bapak. Ujar bapak ini empati, ujar bapak ini empati ya. Nah, mulai siapa yang berdataan? Siap. Ujar bapak berdiri. Ujar bapak berduduk. Ujar bapak tepuk tangan. Ujar bapak berdiri. Wah, fokus berdataan terus nih. Duluan. Kenapa mah? Ini berdataan. Ya, yang terdepan tadi yang mana Paris? Yang berduduk antara yang duduk tadi. Satu lagi. Siapa yang berduduk tadi? Siapa?
Terima. Maju. Nah, fokus kita sudah nih. Mati ya Bapak Ila. Ujar Bapak tepuk tangan. Ujar Bapak gaya kepala. Fokus dan duduk. Nah, ini sudah fokus aja. Jadi Bapak akan bertakon apa yang pian tahu tentang kejujuran dan kebohongan. Itu jadi satu lah. Kalau kita berbohong kan kita tidak perlu mengingat apa-apa lagi lah. Keren sekali. Jujur itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan Nah, kayaknya sudah fokus sudah tadi kalau bagian pembahasan tadi yang boleh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kayak silakan Bro Aris. Sekarang kita seperti bermain juga, tapi bermainnya dengan kartu. Itu Bapak Ade sudah ada membagikan kartu-kartu di antara salah satu kalian. Nanti tugas kalian adalah mencocokkan pernyataan yang benar dengan kartu teman kalian. Oke? Ada 3. Oke? Bapak beri waktu 15 detik. Nanti maju ke depan. Kalau sudah ketemu, Cari kawannya. sudah? Sudah langsung maju. Ya. Ada 2 lagi. Nah, iya kan? Itu enak. Siapa lagi? Berdua lagi. Oke, Bapak Inu. Maju saja, maju di tempat jujur bisa. Satu lagi satu. Yang pertama dulu siapa tadi? Baiklah, Bacakan. orang jujur akan masuk surga. Betul lari. Ini hasil teman-teman dan sama di tempat. Siapa? Ini tengah. Bacakan. hidup kan masuk. Aduh. Oh, betul sekali. Nah, itulah tadi akibat orang bohong, manfaat orang jujur dan manfaat tujuan orang bersikap jujur. Nah, lanjut ke kemarin. Sekarang kita akan bermain yang namanya jigsaw. Ini kan tadi sudah dibagi kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak minta perwakilan satu perwakilan dari kelompok kalian jelaskan pemahaman singkat tentang jujur ke kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya 1 orang. Jelaskan kepada kelompok 1 tentang kejujuran juga. Secara singkat, oke? Langsung aja, langsung. Jangan tahu mau terrepot. Secara singkat aja jelaskan. Absennya mana? Jadi guys, ini
adalah suatu kebaikan dan setiap kebaikan pasti menuju surga. Intinya penjujuran untuk membawa ke surga. Anunya mana? Nah, setelah kawan-kawannya tadi itu ada setelah kawan tadi menjelaskan apa yang di kelompok mereka dapat kok. Nah, kita di sini Bapak Haris akan memberikan pernyataan-pernyataan. Iya. Nah, jika pernyataan Bapak Haris itu salah, bilang salah. Bila pernyataan Bapak Haris itu benar, maka bilang benar. Nah, dengarkan perkataan Bapak Haris. Yang baik-baik ya. Iya. Ada 3. Pertama, orang yang jujur akan mudah dipercaya orang lain. Benar atau salah? Ulang. Orang yang jujur akan mudah dipercaya orang lain. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar, Pak. Tepuk tangan kasih. Kedua, kejujuran hanya penting di sekolah, tapi tidak penting di Tripod kan ada nggak ya? rumah. Siapa masih paham? Benar atau salah? Ada yang 1, bawa tripod. 2, belum. 1, 2, 3. Iya. Tidak, salah. Betul. Kenyataannya tidak. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku jujur. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh, ya. Benar. Jadi apa materi tadi itu Bapak menyampaikan kesimpulan tadi bahwa kejujuran itu harus dilakukan baik dimanapun, Oh, baik kayaknya di tuh ada sekolah, tambah di ini ya. rumah, di Kita masyarakat keluarin itu bentar harus dua ini. selalu dilakukan walaupun kejujuran itu kadang membuat kita pahit sebagaimana model apa walau karena apa sih tujuan orang bersikap jujur? Tujuan bersikap jujur itu supaya dapat pahala. Orang yang dapat pahala masuk surga. Manfaatnya tujuannya hidupnya akan tenang. Jadi hari ini setelah kita belajar ini, Bapak berharap kalian bisa nanti di rumah mengamalkan amal-amal kejujuran ini, baik itu terhadap orang tua kalian, keluarga kalian, bahkan untuk diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak ingin mencari tahu bagaimana pemahaman kalian. Jadi Bapak nanya, apa saja yang akan kalian lakukan di rumah nanti tentang kejujuran? 1 saja. Siapa yang mau? Ada yang sudah punya rencana gitu tentang kejujuran di rumahnya siapa? Apa tadi, Pak? Kejujuran apa yang akan kalian lakukan di rumah nanti? Ada rencana? Contohnya kayak misalnya Bapak pas kulik jujur waktu sudah sembahyang, pada sebelum sembahyang, mana jujur gitu Pak. Yang apa Pak? Jujurnya jujur bahwa saya hari ini masuk istirahat sekolah. Apa jujur ke siapa? Jujur bapak. Oh, bagus sekali. Kamu memberani Yusuf. Jujur ayahnya nanti ya. Oke, untuk tugas pertemuan berikutnya Bapak minta kalian tuliskan di buku tulis 10 amal kejujuran yang telah kalian lakukan di rumah. Nanti kumpulkan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, setelah Bapak Haris memberikan tugas, maka telah belajar juga pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir pembelajaran kita, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah.